Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adawiyah, kelas 10 IP 1, cabur pencaksilat. Suka dan duka belajar di rumah. Sukanya adalah yang pertama, pembelajaran lebih fleksibel. Yang kedua, saya jadi lebih memahami teknologi. Yang ketiga, sumber pembelajaran yang saya dapat beragam. Dukanya adalah yang pertama, saya mengalami stres berlebihan. Yang kedua, saya cepat jenuh dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Berikutnya, kita akan memahami sosiologi hubungan manusia. Kelas 10 SMA Ragunan. Hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling memengaruhi satu sama lain. Atas dasar kesadaran saling tolong-menolong, unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Pengertian hubungan sosial. Menurut Gilin dan Gilin, hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis, yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar orang dengan kelompok. Sifat-sifat hubungan sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadi komunikasi di antara pelaku. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, terdapat dimensi waktu. Syarat-syarat terjadinya hubungan sosial. Kontak sosial dan komunikasi. Sifat-sifat kontak sosial. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kedua, kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Faktor-faktor yang menimbulkan kerjasama. Yang pertama, adanya ancaman atau rintangan dari luar. Yang kedua, untuk mencapai keuntungan pribadi. Yang ketiga, untuk menolong orang lain. Yang keempat, adanya orientasi perseorangan. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Kedua, sugesti. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, dan memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya, orang tua. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Yang terakhir, empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Kita akhiri presentasi dan penjelasan yang saya berikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.